Untuk KPM BPNT kategori berikut, bantuan BPNT-nya akan dicairkan secara tunai. Kategorinya seperti apa? Simak videonya hingga tuntas agar Anda tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Semoga rezeki kita selalu dilancarkan dan dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Sahabat Inspirasi Oktara, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal video, bahwa untuk KPM penerima BPNT kategori berikut, bantuan BPNT-nya akan dicairkan secara tunai Rp200.000. Kategori apa yang dimaksud? Anda harus menyimak video ini hingga tuntas. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Anda yang baru bergabung dan baru menemukan channel Inspirasi Oktara. Jika Anda suka dengan video ini, silakan Anda tekan like, dan saya mohon dukungannya kepada Anda, tekan subscribe dari sekarang dan aktifkan notifikasinya agar Anda bisa memperoleh informasi terbaru yang saya bagikan di channel Inspirasi Oktara. Jangan lupa juga untuk bagikan channel Inspirasi Oktara kepada siapapun yang membutuhkan informasi terkait bantuan sosial, terutama bantuan sosial program Keluarga Harapan. Pembaruan data penerima manfaat, baik itu PKH, BPNT maupun BSD yang sudah selesai, ini telah dilakukan sejak bulan Januari. Hingga saat ini masih banyak KPM yang bantuannya belum cair. Nah, bantuan yang tidak cair ini terkendala oleh beberapa masalah. Baik itu ada datanya yang tidak valid, ada yang misalnya datanya kurang padat dengan Dukcapil, termasuk juga KPM yang hingga saat ini belum cair karena wilayahnya jauh sekali dari penyalur atau bank penyalur maupun agen-agen yang menyalurkan bantuan. Sahabat Inspirasi Oktara, berdasarkan rapat di tanggal 3 dan 10 Mei tahun 2021 yang dipimpin oleh Bapak Menko PMK, yaitu Bapak Muhadjir Effendi, pemerintah melalui Kementerian Sosial ini berupaya untuk mencari solusi bagi KPM yang letaknya di wilayah yang sangat jauh dari pusat pemerintahan, atau bisa kita sebut wilayah terpencil, atau wilayah terluar, atau wilayah-wilayah yang berada di batas negara, seperti itu. Berdasarkan rapat tersebut, kami para pendamping memperoleh informasi bahwa bagi KPM atau keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai yang wilayahnya ini jauh dari agen-agen atau bank penyalur, maka Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan pangan non-tunai tersebut secara tunai. Nah, di sini perlu Anda pahami bahwa ada syarat-syarat tertentu. Bagi yang akan dicairkan bantuannya secara tunai, ini syarat pertama adalah mereka KPM yang tinggalnya di wilayah jauh dari pusat pemerintahan. Yang kedua adalah daerah yang memiliki akses yang sangat sulit, misalnya daerah yang terpencil atau daerah yang letaknya di batas wilayah negara. Dan juga di tempat tersebut ini jauh sekali tersedia agen-agen atau agen-agen penyalur ya dari Himbara, baik itu Bank BNI, BRI Mandiri maupun Bank BTN. Berdasarkan pertimbangan untuk mempercepat penyaluran dan juga mengefektifkan adanya penyaluran bantuan sosial hingga ke KPM yang ada di pelosok-pelosok negeri, maka pemerintah melalui Kementerian Sosial bekerjasama dengan PT Pos akan menyalurkan bantuan pangan non-tunai secara tunai, bukan lagi secara non-tunai, yaitu lewat KKS lagi. Karena sudah jelas wilayah-wilayah yang letaknya jauh dari Himbara ini akan kesulitan untuk menyalurkan bantuan secara non-tunai. Untuk pemberitahuannya, bantuan pangan non-tunai yang akan disalurkan melalui PT Pos ini tetap nominalnya adalah Rp200.000. Nah, nanti PT Pos akan menggunakan data dari Kementerian Sosial, data-data yang turun, yaitu data-data penerima BPNT yang nama-namanya sudah terdaftar tentunya di DTKS dan sudah tercatat sebagai penerima BPNT.
Nah, Kementerian Sosial akan menurunkan data kepada PT Pos Indonesia di masing-masing daerah. Nah, setelah itu PT Pos akan membukakan rekening untuk KPM yang bersangkutan. Setelah itu PT Pos akan melaporkan kepada Kementerian Sosial. Setelah diterima laporannya, maka oleh Kementerian Sosial akan ditransfer bantuan pangan non-tunai kepada masing-masing rekening yang sudah didaftarkan oleh PT Pos Indonesia. Ketika dana sudah ditransfer oleh pusat dan diterima oleh PT Pos di masing-masing rekening KPM, maka PT Pos Indonesia ini akan menyalurkan bantuan pangan non-tunai ini secara tunai atau secara cash. Nah, di sini kita tentunya akan melihat bagaimana strategi dari masing-masing PT Pos Indonesia yang berada di wilayah masing-masing. Jika misalnya memungkinkan KPM diundang untuk datang ke kantor pos, maka kantor pos akan mengundang Anda untuk datang untuk mencairkan bantuan sebesar Rp200.000. Jika misalnya tidak memungkinkan, maka pos akan mengantarkan langsung uang tunai berupa Rp200.000 tersebut ke rumah masing-masing penerima bantuan pangan non-tunai. Itu strategi yang mungkin kita tidak ketahui bagaimana pos mengaturnya. Atau juga bisa jadi akan ada dibentuknya komunitas adat terpencil yang berusaha untuk memfasilitasi para KPM penerima BPNT untuk mencairkan bantuan secara kolektif dari PT Pos Indonesia sebesar Rp200.000 tersebut. Lalu, apakah tidak akan terjadi penyelewengan jika dicairkan Rp200.000 secara cash? Nah, bagi Anda berkategori di wilayah-wilayah tersebut, Anda akan diberikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh PT Pos Indonesia yang berisi bahwa Anda sanggup untuk membelikan Rp200.000 tersebut bahan-bahan pokok sesuai dengan ketentuan yang ada di pusat. Baik itu karbohidrat, beras, jagung, sagu misalnya, singkong, dan yang lain sebagainya. Lalu juga ada protein, nabati maupun hewani, juga ada misalnya mineral. Intinya, semua kebutuhan pokok yang menjadi keputusan dari pusat, mulai dari karbohidrat, protein nabati, dan hewani, lalu juga ada mineral, baik itu berupa buah-buahan, sayur-sayuran, dan yang lain sebagainya, ini harus Anda belanjakan sesuai dengan ketentuan tersebut. Ingat, Rp200.000 bantuan pangan non-tunai yang akan diberikan ini tidak boleh untuk membeli rokok, untuk membayar listrik, maupun untuk membeli pulsa. Nah, akan ada kontrol penuh dari pusat, baik itu melalui surat pernyataan tersebut, maupun akan ada pemeriksaan atau ada yang namanya istilahnya adalah monitoring, baik itu ditunjuk dari petugas-petugas yang ada di Kementerian Sosial, baik itu pendamping BSP maupun bekerjasama dengan mitra yang ada di perguruan tinggi masing-masing daerah. Sehingga dengan adanya kerjasama baik itu dari Kementerian Sosial dengan perguruan tinggi yang ada di daerah masing-masing, maupun misalnya ada petugas bantuan pangan non-tunai atau petugas BSP, ini diharapkan untuk bantuan Rp200.000 ini tepat guna, ya, tepat guna, tepat jumlah, dan digunakan sebagaimana mestinya. Bagi Anda yang terletak di wilayah yang sangat sulit dan jauh dari bank penyalur, himbara maupun agen-agen, Anda bisa memanfaatkan bantuan Rp200.000 yang dicairkan secara tunai dari PT Pos Indonesia ini dengan berbelanja di warung-warung terdekat. Misalnya ada e-warung di daerah Anda, maupun jika misalnya tidak ada e-warung, Anda bisa membelanjakan kebutuhan Rp200.000 ini ke pasar-pasar tradisional. Sehingga tidak ada alasan lagi dari pemerintah untuk tidak bisa menyalurkan bantuan pangan non-tunai sebesar Rp200.000. Jadi semuanya bisa merata. Lalu bagaimana dengan Anda yang saat ini sudah disalurkan oleh agen-agen penyalur maupun e-warung? Anda tidak akan dibayarkan secara tunai. Anda tetap mengikuti skema atau mengikuti aturan yang ada. Karena bagi Anda yang letaknya dekat dengan bank penyalur atau dekat dengan agen-agen penyalur, maka Anda sudah harus bersyukur karena untuk penyaluran bantuan pangan non-tunai ini bisa dilakukan lancar, tidak seperti saudara-saudara kita yang terletak di wilayah-wilayah terpencil. Oke, sahabat Inspirasi Oktara, demikian informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda berkomentar. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terus support perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.